warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Selalu cinta luar biasa. Oke, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, walaupun di tengah-tengah pandemi yang seperti ini. Selalu jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Oke, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ini yang ikut pembelajarannya Bu Arum ada 9 siswa, berarti ada beberapa siswa yang mungkin tidak ikut. Tadi ada yang izin sama Bu Arum, tidak masalah ya. Sekarang kita akan belajar melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang teks anekdot. Ya. Sekarang Ibu tanya, teks anekdot itu apa? Ada yang tahu teks anekdot itu apa? Saya Bu. Oke. Apa Mbak Yuni? Ya, anekdot adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan mempunyai maksud untuk melakukan kritikan. Oke. Itu ya, itu Mbak Yuni sudah mencoba menjawab. Kemudian sekarang siapa lagi yang akan menjawab? Saya Bu. Oke, Mbak Siti Nur Halimah. Anekdot adalah sebuah cerita lucu terkadang bersifat sindiran. Iya. Jadi teks anekdot itu adalah sebuah cerita lucu yang di dalamnya mengandung sindiran, mengandung kritikan, biasanya untuk orang-orang penting atau pemerintahan. Ya, seperti itu. Sekarang kita akan belajar tentang, Ibu akan membagikan dulu, menge-share. Bentar ya. Sudah kelihatan belum ya? Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Oke. Sekarang kita akan mengetahui dulu kompetensi dasar yang akan kita capai, yaitu mengkonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan dalam teks anekdot, yaitu berupa makna tersirat. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun kembali teks anekdot dengan memperhatikan makna tersirat. Nah, sekarang yaitu mengidentifikasi teks anekdot dari segi makna tersirat. Sekarang Ibu, ya, apa toh itu makna? Sekarang kita lihat dulu ya, apa itu makna? Makna adalah apa yang kita artikan atau kita maksud dalam suatu bentuk kebahasaan, suatu kalimat, baik dalam percakapan atau karya tulis, dikatakan memiliki makna apabila kalimat tersebut berisi pesan yang diterima baik oleh pembaca atau lawan bicara. Sekarang, di sini makna itu dibagi menjadi dua, yaitu makna tersurat dan makna tersirat. Sekarang ada yang mau membantu Bu Arum, apa itu makna tersurat? Saya Bu. Oke. Makna tersurat apa Mbak? Makna tersurat adalah makna yang sudah tertuliskan dalam teks. Makna yang sudah tertuliskan dalam teks. Sekarang kita lihat ya. Makna tersurat adalah maksud yang disampaikan secara jelas dalam teks sehingga penyajian pesan mudah untuk dipahami. Jadi sudah ada dalam teksnya. Ciri-ciri yaitu pesan disajikan secara eksplisit, yaitu apa adanya. Penyampaian informasi disampaikan secara lugas, terang-terangan. Informasi dapat dicerna dengan mudah. Sekarang, yang kedua ada makna tersirat. Apa itu makna tersirat? Ada yang bisa membantu? Saya Bu. Oke, makna tersirat apa Mbak? Makna tersirat
tersirat yaitu makna dari tulisan yang tidak disampaikan secara langsung atau jelas, melainkan secara tersembunyi. Oke, secara tersembunyi kita lihat ya, makna tersirat yaitu maksud yang terkandung dalam pembicaraan atau tulisan yang tidak disampaikan secara langsung sehingga penyampaian pesan bersifat tersembunyi. Ya betul ya tadi ya. Sekarang ciri-cirinya yaitu pesan disajikan secara implisit atau tidak terang-terangan, maksud tidak dapat ditemukan dalam teks, membutuhkan kejelian dan ketelitian dalam menafsirkan atau mencerna sebuah informasi, jadi lebih teliti lagi. Nah, sekarang yaitu menyusun kembali teks anekdot. Nah, tugas kalian itu nanti yaitu akan menyusun sebuah teks anekdot. Nah, di sini kemarin Ibu sudah memberikan contoh teks anekdot itu seperti apa pada pertemuan sebelumnya. Sekarang, langkah-langkah menulis teks anekdot itu yang pasti yaitu kalian harus tahu dulu strukturnya. Pada minggu kemarin, Bu Arum sudah memberikan atau menjelaskan tentang struktur teks anekdot. Ya, sekarang struktur teks anekdot, siapa yang tahu? Saya tidak menjawab. Oke, struktur teks anekdot apa Mbak? Itu ada orientasi. Ya, orientasi. Itu kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang. Mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang kedua itu ada abstraksi, itu menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkannya. Oke, itu yang kedua. Sekarang dicoba siapa lagi yang akan melengkapi? Saya, Bu. Ya, yang ketiga ada apa? Yang ketiga krisis. Ya. Krisis. Yang keempat reaksi. Ya. Yang kelima adalah koda. Ya, koda itu penutup ya. Sekarang kita lihat langkah-langkah menulis kembali teks anekdot. Menulis teks anekdot yang pertama, kalian harus menentukan topik dulu. Yang kedua yaitu mencari bahan referensi. Nah, jadi kan kita butuh referensi, bisa dari buku, majalah, koran, internet, dan sebagainya. Kemudian menentukan pesan yang ingin disampaikan. Ya, pesan tadi kan bisa implisit, bisa eksplisit, atau bisa tersirat ataupun tersurat. Kemudian menentukan unsur lucu, lucunya di mana? Karena yang namanya anekdot itu kan pasti ada unsur lucu. Kemudian menentukan alur cerita. Nah, alur cerita itu berdasarkan dari strukturnya tadi, abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Nah, ini sudah ada contoh di sini mengembangkan teks anekdot. Nah, ini abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Bu Arum sudah memberikan contoh teks anekdot. Ya. Oke, Bu Arum sudah memberikan contoh teks anekdot dalam buku kalian, dalam Google Classroom. Jadi di situ ada bahan pembelajaran, silakan kalian baca. Kemudian nanti kalian akan menulis teks anekdot dengan menggunakan media meme. Sekarang siapa yang tahu meme itu apa? Oke, apa Mbak? Meme itu seperti gambar-gambar lucu, bisa sebagai bahan kritikan ataupun sindiran. Oke, kita lihat ya. Meme itu adalah gambar-gambar lucu, bisa berupa sindiran ataupun kritikan. Nah, ini contohnya. Meme adalah suatu ungkapan emosi, senang, sedih, marah, bisa juga suatu maksud diungkapkan berbentuk tulisan. Saat ini disertakan pada media visual, misalnya gambar yang dianggap mewakili perasaan dan maksud. Meme merupakan bentuk dari kritik sosial. Yang dimaksudkan adalah meme sebagai alat untuk menyampaikan keluh kesah masyarakat tentang keadaan yang sedang terjadi pada saat ini. Nih, contohnya nih, ada ruang tidur baru ya. Maksudnya apa? Oh, ternyata adalah gedung baru DPR. Lah, karena kenapa? Ini untuk menyindir para pejabat yang kalau rapat itu biasanya sering tidur. Lah, berarti ruang tidur barunya yaitu gedung baru DPR. Tugas kalian sudah Ibu berikan di Google Classroom kalian. Silakan kalian buka di Google Classroom. Lah, itu ada lembar kerja peserta didik. Di situ itu sudah ada contoh meme untuk kalian kembangkan menjadi
teks anekdot. Ada yang mau ditanyakan tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Oke, gimana Pak Tika? Jadi kita tugasnya menulis anekdot sesuai gambar itu, Bu. Iya, sesuai gambar meme yang sudah Ibu berikan pada LKPD di Google Classroom kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mudeng tugasnya? Ada yang masih bingung tugasnya? Oke, mudeng. Ada yang masih bingung? Tidak ya? Oke, sekarang itu tugas kalian. Silahkan kalian kerjakan. Mungkin Ibu berikan waktu 3 hari untuk mengerjakan. Silahkan kalian kumpulkan sesuai waktunya. Itu sudah Ibu kasih tenggatnya untuk mengumpulkan tugas. Tugasnya dikumpulkan biasa melalui Google Classroom. Ya, bisa kan mengunggahnya? Bisa, sudah seperti biasa. Ya. Kemudian sekarang kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, Mbak Tanti. Kesimpulan pembelajarannya yaitu dari pembelajaran tadi kita belajar tentang makna tersirat dan tersurat dan juga menyusun teks anekdot dengan gambar meme. Betul. Jadi kita sudah belajar tentang makna tersirat dan tersurat dalam teks anekdot. Kemudian tugasnya, membuat teks anekdot menggunakan media atau gambar meme. Ya, seperti itu tadi gambar meme itu udah Ibu contohkan. Oke. Terima kasih atas pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas partisipasinya sudah mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Ibu Arum tutup dulu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.